Sebagai salah satu negara penganut hukum Eropa kontinental atau civil law, ketentuan hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam KUHP. Keterangan terdakwa merupakan salah satu alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 KUHP. Didefinisikan pula pada KUHP bahwa keterangan terdakwa ialah yang dinyatakan oleh terdakwa mengenai perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui dan alami sendiri. Keterangan terdakwa sebagai salah satu alat bukti yang sah memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, bahwa keterangan terdakwa tidak diberikan di bawah sumpah. Hal ini sesuai dengan putusan MK dan pasal 175 KUHP mengenai hak terdakwa. Kemudian, keterangan terdakwa sendiri dapat disampaikan langsung di persidangan maupun di luar sidang, contohnya dalam berita acara pemeriksaan. Di dalam KUHP, keterangan terdakwa termasuk penyangkalan. Hal ini sesuai dengan prinsip non-self-incrimination. Sedangkan di HIR, terdapat pendekatan yang berbeda di mana pengakuan hanya terbatas pada aspek yang menguntungkan terdakwa. Keterangan terdakwa berperan penting dalam proses peradilan pidana di Indonesia bila melihat dari sejarah ketentuan yang berlaku sebelum KUHP diatur di HIR. Namun muncul masalah bahwa penyidik dan penuntut umum di masa lampau karena pasal tersebut menggunakan berbagai cara agar terdakwa mau memberikan pengakuan atas apa yang didakwakan. Maka pengaturan keterangan terdakwa dalam KUHP bertujuan menghilangkan praktik sewenang-wenang. Keterangan terdakwa penting untuk dinyatakan dalam persidangan maupun keterangan terdakwa di luar sidang yang sifatnya membantu menemukan alat bukti. Meski begitu, keterangan terdakwa di Indonesia sebagaimana terdapat pada pasal 189 ayat 4 KUHP mengatur bahwa untuk membuktikan seorang terdakwa bersalah membutuhkan alat bukti lain dan keyakinan hakim atas alat bukti tersebut. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa keterangan terdakwa memiliki peran penting dalam peradilan pidana di Indonesia. Meskipun sifatnya sebagai alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri dan perlu didukung oleh alat bukti lain untuk dapat memenuhi standar pembuktian berdasarkan pasal 184 ayat 1 KUHP. Baik, selanjutnya adalah hak tersangka terdakwa yang di dalam KUHP itu diatur mulai dari pasal 50. Namun dalam penjelasan umum KUHP angka 3 huruf A dijelaskan mengenai kedudukan yang setara di hadapan hukum atau disebut dengan equality before the law. Selanjutnya adalah penjelasan umum di KUHP angka 3 huruf C, asas presumption of innocence, di mana seseorang wajib dianggap tidak bersalah setiap orang yang disangka ditahan atau dituntut di pengadilan sampai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap menyatakan kesalahannya. Selanjutnya adalah hak untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya yang diatur dalam pasal 50. Hal ini agar pemeriksaan secepatnya terus mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya, dan juga ringan. Jadi tidak ada ketidakpastian nasib seseorang. Selanjutnya adalah pasal 55 dan 54 di mana tersangka terdakwa itu berhak untuk mendapatkan penasihat hukum atau pendampingan hukum. Selanjutnya adalah dalam pasal 52 dijelaskan mengenai asas non self incrimination atau tidak dipaksa untuk memberikan keterangan yang memberatkan dirinya. Jadi terdakwa harus memberikan keterangan secara bebas dan juga tanpa paksaan dan tekanan. Terakhir adalah pasal 95 dan 97 yang menyatakan tentang hak untuk mendapatkan rehabilitasi atau. Ya, apabila kita ingin berbicara mengenai nilai dan prinsip keterangan terdakwa di Indonesia, tentu kita harus melihat dari sejarah panjang yang berawal dari kejadian kelam di tahun 1960-an, yang mana terdapat peristiwa G30 SPKI yang menjadi buntut dari adanya pelanggaran HAM di Indonesia, sekaligus penyelewengan dalam proses peradilan pidana yang mana banyak sekali masyarakat Indonesia saat itu ditahan tanpa alasan. Kemudian jika kita berbicara mengenai prinsip dan keterangan terdakwa di dalam proses acara pidana itu sendiri, tentu terdapat hak-hak terdakwa yang memang harus difasilitasi oleh negara melalui aparat penegak hukumnya, yakni mengenai adanya hak terdakwa untuk mendapatkan peradilan dengan bahasa yang mudah dimengerti, kemudian juga memberitahukan terdakwa apa yang didakwakan, serta terdakwa ini juga tidak dibebankan akan pembuktian yang harus terdakwa buktikan dalam persidangan. Seperti yang kita tahu, keterangan terdakwa adalah elemen penting dalam pembuktian pidana, namun tidak cukup sebagai satu-satunya alat bukti untuk membuktikan kesalahan seseorang. Hal ini dikarenakan Indonesia menganut sistem pembuktian negatif sebagaimana diatur dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada dasarnya, sistem ini dalam hal untuk membuktikan kesalahan terdakwa, ia tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, tetapi harus disertai dengan keyakinan bahwa tindak pidana itu benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah dalam melakukan tindak pidana tersebut. Dan juga keyakinan hakim terhadap keterangan yang diberikan oleh terdakwa pun dipengaruhi oleh kualitas dan konsistensinya. Ia juga harus berperan aktif dalam mencari dan menggali informasi selama berlangsungnya persidangan dan juga mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keakuratan keterangan, misalnya seperti kondisi psikologis terdakwa saat memberikan pernyataan. Ia juga turut memperhatikan aspek legalitas dari proses cara pengambilan keterangan tersebut. Pada bab ini, kami akan membahas mengenai
pembuktian di salah satu contoh negara civil law system, yakni Belanda. Mengenai hukum acara pidana itu sendiri, di Belanda itu diatur dalam Wetboek van Strafvordering atau WVSV atau KUHP Belanda. Nah, mengenai keterangan terdakwa dalam Wetboek van Strafvordering itu sendiri diatur bahwa terdapat 5 alat bukti sah, yaitu pengamatan hakim, keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau dokumen, dan juga fakta atau keadaan yang menjadi pengetahuan umum tidak memerlukan pembuktian. Perlu diketahui bahwa keterangan terdakwa adalah suatu pernyataan terdakwa mengenai fakta atau keadaan yang diketahuinya dari pengetahuannya sendiri yang disampaikan di depan persidangan pengadilan. Selanjutnya dari itu, juga diatur mengenai prinsip non-self-incrimination dalam sistem hukum Belanda yang sebenarnya tidak dijelaskan secara eksplisit, akan tetapi berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung Belanda dalam Malvenders case menunjukkan eksistensi dan perkembangan lebih lanjut mengenai pengakuan prinsip non-self-incrimination. Wetboek van Strafvordering adalah kitab undang-undang hukum acara pidana di Belanda yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan proses peradilan pidana mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Kitab ini pertama kali disusun pada tahun 1926 dan telah mengalami berbagai pembaruan untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan masyarakat di Belanda. Kitab ini berlandaskan prinsip-prinsip dasar seperti fair trial atau peradilan yang adil dan perlindungan hak asasi manusia yang juga tercermin dalam berbagai ketentuan hukum pidana internasional seperti European Convention on Human Rights. Wetboek van Strafvordering diimplementasikan dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan menegakkan hukum dan melindungi hak individu dalam sistem peradilan pidana di Belanda. Pembaruan terakhir juga mencakup penyesuaian terhadap teknologi modern termasuk penggunaan alat bukti digital dalam proses hukum. Saksi sebenarnya di WVSV ini tidak dijelaskan kalau misalnya terdakwa dapat menjadi saksi, melainkan dijelaskan bagaimana mekanisme terdakwa untuk memberikan pernyataan, di mana di pasal 29 dijelaskan di sini, dan juga dengan di pasal 339 dijelaskan bahwa 2 alat bukti yang sah itu 5 alat bukti, 2-nya adalah keterangan terdakwa dan keterangan saksi, maka disimpulkan bahwa keduanya memiliki status yang sama dan tidak ada pasal yang mendukung argumen kalau misalnya terdakwa itu dapat menjadi saksi di sini, karena tidak diatur siapa saja menjadi saksi di WVS. Hanya bagaimana kredibilitas dari pernyataan terdakwa di sini, di mana dalam pasal 34 ayat 4 dijelaskan bahwa hakim tidak mau menerima apabila hanya melampirkan keterangan terdakwa dan dibutuhkan alat bukti lainnya, sehingga perlu keyakinan dari hakim untuk meyakini apakah keterangan terdakwa dan juga alat bukti sah lainnya yang dilampirkan itu benar-benar dapat membuktikan bahwa si terdakwa ini melakukan tindak pidana. Jadi di sini tidak hanya keterangan terdakwa, tapi butuh alat bukti lainnya untuk mendukung argumen dari terdakwa ini. Bahwasannya, dalam kasus tersebut terdapat Guinness dan juga Argyll Group yang hendak melakukan akuisisi terhadap Distillers Company PLC. Dan dalam pelaksananya sendiri, Guinness akhirnya melakukan pemenangan, di mana dia mengakuisisi mayoritas saham dari Distillers Company. Tetapi dalam pelaksanaannya sendiri, Argyll Group ini masih memiliki sebagian dari kepemilikan saham tersebut, sehingga Guinness berusaha melakukan beberapa manuver yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Ernest Saunders merupakan direktur dari Guinness tersebut, sehingga sebagai direktur dia diminta pertanggungjawaban terhadap tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan oleh pihak Guinness. Dan dari sana terdapat komplikasi hukum. Sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 dan juga 2 dari European Convention of Human Rights, kita dapat mengetahui bahwasannya adanya tindakan dari penegak hukum untuk melakukan upaya paksa berupa ancaman terhadap sanksi-sanksi yang dapat diberikan adalah pelanggaran terhadap presumption of innocence yang seharusnya diberlakukan. Dalam hal keterangan terdakwa, baik Indonesia maupun Belanda itu sama-sama memiliki pengaturan yang menjamin mengenai pemeriksaan tersangka di penyidikan. Namun terdapat perbedaan yang dapat dibandingkan dari kedua negara ini. Untuk yang pertama, di Belanda sendiri dalam pasal 29 itu menegaskan terkait tersangka itu tidak wajib menjawab dan hak ini harus diinformasikan sebelum adanya interogasi. Selain itu, keterangan terdakwa ini hanya sah jika disampaikan langsung di pengadilan kecuali didukung oleh bukti lain. Selanjutnya yang kedua negara ini juga mengakui pentingnya berita acara pemeriksaan atau BAP. Tapi perannya berbeda, di mana di Belanda sendiri sistem inquisitorial ini memberikan kedudukan yang lebih kuat kepada BAP karena penyusunan dokumen ini dilakukan oleh pihak yang memiliki keahlian, dan juga BAP ini dapat dijadikan dasar keyakinan hakim tanpa perlu pembuktian tambahan dalam persidangan. Sementara apabila di Indonesia, BAP ini hanya berfungsi sebagai dokumen yang memiliki keharusan untuk diverifikasi lebih lanjut dalam persidangan, sehingga dalam praktiknya hakim tidak dapat langsung menerima isi dari BAP kecuali jika didukung oleh bukti lain yang tertera dalam pasal 184
KUHP, di mana hal ini menunjukkan bahwa terdapat kehati-hatian dalam memastikan bahwa proses peradilan itu benar-benar adil dan tidak hanya bergantung pada hasil penyidikan. Baik, di sini kita akan membahas sistem hukum Amerika Serikat. Sistem ini berbasis common law, yaitu sistem hukum yang sebagian besar berkembang melalui preseden atau putusan pengadilan yang sebelumnya. Jadi, putusan hakim dalam kasus tertentu akan menjadi acuan atau panduan untuk kasus-kasus serupa di masa depan. Sistem ini juga didukung oleh Konstitusi Amerika Serikat yang merupakan hukum tertinggi atau Supreme Law of the Land, sebagai ditegaskan dalam Supremacy Clause pada pasal 6 Amandemen kelima Konstitusi Amerika Serikat memberikan perlindungan penting terhadap non-self-incrimination atau hak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan diri sendiri. Ini dikenal sebagai right to remain silent, dan prinsip ini memastikan bahwa pernyataan tidak terdakwa hanya digunakan jika diberikan secara sukarela tanpa tekanan atau paksaan. Hak ini ditegaskan dalam kasus Miranda v. Arizona tahun 1966 yang mewajibkan aparat memberikan Miranda rights sebelum. Amandemen ini menjamin beberapa hak utama. Pertama, terdakwa memiliki hak untuk mendapatkan perwakilan hukum, yang berarti setiap terdakwa berhak didampingi pengacara, termasuk mereka yang tidak mampu membayar, seperti yang ditegaskan dalam kasus Gideon v. Wainwright 1963. Kedua, terdakwa memiliki hak untuk menghadapi penuduh atau right to confront accusers. Hak ini memungkinkan terdakwa untuk menantang kredibilitas dan keandalan saksi penuntut, sehingga proses pengadilan menjadi lebih transparan dan adil. Kompetensi terdakwa sebagai saksi dalam pembuktian pidana diatur oleh Rule 601 Federal Rules of Evidence yang pada dasarnya menyatakan bahwa semua orang dianggap kompeten untuk bersaksi kecuali ada aturan hukum yang melarang. Dalam kasus pidana, terdakwa memiliki hak untuk tidak bersaksi berdasarkan Fifth Amendment, tetapi mereka juga dapat memilih untuk bersaksi sebagai bagian dari pembelaan diri. Keputusan ini berpengaruh pada kredibilitas pembuktian yang diuji melalui pemeriksaan silang. Dan aturan ini tidak hanya mendukung keadilan proses peradilan, tetapi juga melindungi hak asasi manusia terdakwa. Dalam Federal Rules of Evidence Rule 608 dan 609 mengatur bagaimana kredibilitas saksi atau terdakwa dapat dipertanyakan di pengadilan. Rule 608 berfokus pada karakter kejujuran, memungkinkan penggunaan bukti reputasi atau perilaku spesifik untuk menyerang kredibilitas. Sementara Rule 609 memungkinkan rekam jejak kriminal digunakan untuk impeachment jika relevan dengan kejujuran. Nah, meski bertujuan untuk menjaga integritas proses hukum, aturan ini menghadapi tantangan seperti risiko bias terhadap terdakwa dan juga efek prasangka yang lebih besar daripada nilai probatif. Jurisprudensi yang pernah terjadi di Amerika Serikat terkait dengan keterangan terdakwa terjadi pada kasus Rock versus Arkansas. Dalam kasus ini melibatkan Vicki Lorraine Rock sebagai terdakwa yang melakukan penembakan terhadap suaminya yaitu Frank Rock hingga merenggut nyawanya. Pada kasus ini terjadi limitasi terhadap kebebasan terdakwa dalam memberikan kesaksian karena adanya rangkaian hipnosis yang dilewati oleh terdakwa. Berdasarkan amandemen ke-6 Konstitusi Amerika Serikat dan pasal 403 Federal Rules of Evidence, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung Amerika Serikat mengakui hak mutlak terdakwa untuk membela dirinya sendiri, yang hanya dapat dilimitasi apabila berpotensi untuk menimbulkan kecurangan yang dapat merugikan pihak lain. Pada kasus jurisprudensi Griffin v. California, Edward Griffin yang memilih untuk tidak bersaksi menghadapi komentar jaksa dan instruksi hakim yang menggunakan kebisuannya sebagai indikasi rasa bersalah. Namun, permasalahan utamanya adalah apakah tindakan tersebut melanggar hak konstitusional yang dijamin oleh amandemen ke-5 dan ke-14. Mahkamah Agung memutuskan bahwa kebisuan tidak bisa dijadikan alat bukti karena melanggar hak terdakwa untuk tidak memberatkan diri sendiri, prinsip relevansi dalam Federal Rules of Evidence, dan asas presumption of innocence. Maka dari itu, putusan ini memperkuat hak-hak terdakwa dan memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil dan bebas dari prasangka. Pada persamaan terkait regulasi yang ada di Indonesia dan Amerika Serikat dapat diuraikan menjadi beberapa poin berikut ini. Yang pertama, terdakwa di kedua negara berhak untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkannya. Di Indonesia, hal ini diatur dalam pasal 189 KUHP, sedangkan di Amerika Serikat diatur dalam amandemen ke-5 Konstitusi Amerika Serikat. Yang kedua, terdakwa di kedua negara berhak mendapat pendampingan hukum seorang pengacara selama proses hukum berlangsung. Di Indonesia, hal ini diatur dalam pasal 54 KUHP, sedangkan di Amerika Serikat diatur dalam amandemen ke-6 Konstitusi Amerika Serikat. Yang ketiga, kedua negara melarang penggunaan kekerasan untuk memperoleh keterangan dari terdakwa. Di Indonesia, hal ini diatur dalam pasal 24 Perkapolri nomor 8 tahun 2009, sedangkan di Amerika Serikat diatur dalam amandemen ke-8 Konstitusi Amerika Serikat.
Pada persamaan terkait regulasi yang ada di Indonesia dan Amerika Serikat dapat diuraikan menjadi beberapa poin berikut ini. Yang pertama, terdakwa di kedua negara berhak untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkannya. Di Indonesia, perbandingan keterangan terdakwa di Indonesia dan Amerika Serikat memiliki kelebihan dan kekurangan yang mencerminkan perbedaan sistem hukum kedua negara tersebut. Untuk di Indonesia, kelebihannya yang pertama, terdakwa memiliki hak untuk diam dan hak ini dijamin dalam pasal 189 KUHP. Yang kedua, terdakwa berhak didampingi penasihat hukum sejak tahap penyidikan hingga persidangan, yang hal ini diatur dalam pasal 54 KUHP. Untuk kelemahannya, yang pertama, tidak adanya standar tegas seperti Miranda Rights sehingga kesadaran akan hak-hak terdakwa masih rendah. Yang kedua, praktik penyiksaan terhadap terdakwa juga masih sering dilaporkan dalam beberapa kasus meskipun ini sudah dilarang oleh hukum. Untuk Amerika Serikat, kelebihannya yang pertama, terdakwa memiliki hak untuk diam dan hak ini dijamin oleh Amandemen ke-5 Konstitusi Amerika Serikat. Yang kedua, terdakwa berhak atas pendampingan pengacara yang dijamin oleh Amandemen ke-6 yang perbandingan keterangan terdakwa di Indonesia dan Amerika Serikat memiliki kelebihan dan kekurangan yang mencerminkan perbedaan sistem hukum kedua negara tersebut. Untuk di Indonesia, kelebihannya yang pertama, terdakwa memiliki hak untuk diam dan hak ini dijamin dalam